Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita sekalian. Seberapa kita yang ada di pagi hari ini, mari saya mengajak saudara untuk kita boleh datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Kita membuka hati kita menyembah Tuhan. Sebab kedatangan kita di tempat ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita membuka ibadah kita di dalam doa. Kita melakukan pujian dan berkata, layakan ku hampiri tahtamu. Haleluya. Mari buka hatimu di hadirat Tuhan. Haleluya.
hamba Tuhan. Kita mau katakan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Nyanyikan dengan hati yang sungguh di hadirat-Mu. Biarkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu lagi. Amin. Haleluya. Seminggu yang berlalu kita masing-masing beraktivitas dalam aktivitas kita. Dan saat ini Tuhan beri kita kesempatan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi
kuasanya yang dikurapinya, dengan tali lepaskannya, pada penakwa kita. Oleh darahnya, oh haleluya, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darahnya. Domba, mari kita katakan sekarang tiba, haleluya, tiba keselamatan dan kuasa, haleluya, dan pemberitaan Allah kita, kuasanya yang dikurapinya, karena telah dilepaskannya para penakwa kita. Dan domba, oleh darahnya, domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darahnya. Domba, oleh darahnya, domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darahnya. Domba, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Silakan duduk. Pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara, kalau ada yang rindu membagikan kesaksian, bahkan juga ada permohonan doa, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada. Sejati kemanakah kami menyadu saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Mari dengan kasih Kristus Bapak serah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita satu lagi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan pesan dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara membuka kitab Nabi Yunus, saudara. Kitab Nabi Yunus, mari kita akan lihat di sana. Puji Tuhan. Kita melihat. Puji Tuhan. Mungkin agak panjang kita membaca firman Tuhan ini, saudara. Kita melihat dalam kitab Nabi Yunus pasalnya yang pertama. Kita akan melihat dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saudara boleh menyimak di dalam Alkitab saudara. Dan saya membaca firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Ayat yang pertama, kalau saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini, perikop ini berkata bahwa Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara melihat di sini, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke suatu kota yang besar yang bernama Niniwe. Mungkin saudara sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, karena mungkin ini adalah dari sejak kecil kita sudah jadi anak sekolah minggu dan banyak diberitakan atau diceritakan cerita tentang Nabi Yunus ini, saudara. Tetapi di dalam kisah ini kita akan belajar banyak cara-cara Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita harus merespon kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam tema besar daripada ayat ini, yaitu kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, saudara. Ada begitu banyak tema-tema kebenaran firman Tuhan, tetapi kita akan mengangkat satu tema saja dalam pasal yang kita sudah baca tadi, saudara. Di sana kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Ya? Dan yang tema kecilnya dikatakan bahwa kasih karunia, kasih dan pengampunan Allah yang besar diperhadapkan dengan kepicikan manusia. Kita akan belajar di sini, saudara. Apa yang diperhadapkan kepada misi Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Dikatakan di sana bahwa bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara, kalau saudara bisa prediksi bagaimana sebenarnya besar dari kota Niniwe itu, saudara. Ya. Kalau saya melihat dalam catatan-catatan literatur daripada teolog-teolog dan peneliti di luar dari Alkitab melakukan penelitian dan penggalian di lokasi di mana diperkirakan Niniwe pernah berdiri suatu tembok yang besar. Kerajaan pasti didirikan tembok sekeliling daripada
tempat itu atau kota itu, saudara. Untuk apa? Karena pada zaman dahulu ada peperangan-peperangan yang terjadi, sehingga kota itu harus dibentengi dengan tembok, saudara. Kota Niniwe adalah ibu kota dari bangsa Asyur, saudara, ya. Sehingga di sana pada zaman kejayaan dari Raja Sanherib, dia menjadikan kota Niniwe itu sebagai tempat tinggal kedudukan kerajaan yang ada. Sehingga benar-benar kota Niniwe itu dilindungi dengan tembok yang begitu besar, panjang, ya. Dan literatur lain juga katakan bahwa ada tembok yang begitu panjang dan begitu tebal, saudara. Sehingga mereka memperkirakan bahwa tembok itu setebal 10 sampai 16 meter. Ya, saya tanya nih saudara, pernah lihat tembok tebal 1 meter? Haleluya. Tidak pernah ya saudara ya. Tidak pernah melihat tembok tebalnya 1 meter. Apalagi di sini dikatakan ini peneliti saudara ya, bisa benar, bisa tidak, bisa lebih, bisa kurang. Tapi berdasarkan hasil penelitian, penggalian di kota yang dikatakan bahwa di sana dulunya adalah tempat Niniwe berdiri tembok yang besar, itu menemui temuan-temuan sejarah yang ada. Dan mereka melihat bahwa ada tembok yang besar, yang panjang, yang tebal, yang tinggi pernah dibangun di Niniwe, saudara. Ya. Di sana digambarkan bahwa kota yang besar dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus, ya, pergilah, ini perkataan Tuhan ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Benar-benar besar, saudara. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, saudara, ditulis di sana, ya, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, saudara. Kota Niniwe ini betul-betul besar, ya. Kata firman Tuhan bahwa ada sekitar 120.000 orang yang tinggal di kota Niniwe itu. Demikian besar, demikian panjang tembok yang mengelilingi, begitu tebal tembok yang menjadi pelindung daripada kota itu. Bahkan diperkirakan oleh penemu-penemu arkeologi bahwa tinggi daripada tembok itu adalah 50 meter. Bayangkan 50 meter ya. Ini halaman gereja dari muka sampai di belakang 40 meter kurang lebih. Berarti ke sana lagi. Demikian tingginya tembok itu, saudara. Besar, megah. Kalau kita bayangkan dengan pemikiran kita, maka kita akan membayangkan, kita akan berekspektasi bahwa betapa besarnya, betapa megahnya kota itu. Tetapi ada satu hal yang lebih besar daripada kota itu, saudara. Saudara mau tahu apa? Dosanya orang Niniwe. Kita lihat di sana, saudara, dalam ayatnya yang selanjutnya tadi ya, pas ayat yang kedua. Karena sambungan bagian B, ayat yang kedua bagian B. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Meskipun kota itu megah, besar. Ya, ada yang lebih besar daripada kemegahan kota itu. Yaitu kejahatan dari orang Niniwe ini. Orang Asyur yang dikenal adalah orang-orang yang bengis. Ketika mereka masuk di suatu kota untuk berperang merebut kota itu, maka saudara akan menemukan ada mayat yang bergelimpangan. Orang Asyur adalah bangsa yang kuat, yang tega, berbuat jahat kepada bangsa-bangsa yang akan direbutnya, saudara. Ya, kalau saya boleh bagikan di sini, saudara bisa dengar ada 3 kejahatan yang sangat keji yang dilakukan bangsa Asyur, saudara. Yang pertama, saudara, kalau ada orang yang musuh-musuh orang Asyur ini, saudara, ya, orang Asyur ini akan memotong tangan, kaki, mencungkil matanya dan membiarkan dia mati seperti itu. Tidak dibunuh, saudara. Ya, itulah kekejian.
Ada yang kedua, saudara, kalau ada orang yang berkhianat kepada orang Asyur, maka orang itu akan dikuliti dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, saudara. Dan kulitnya itu akan digantung di tembok untuk menjadi peringatan kepada siapapun yang mau berkhianat. Dan yang ketiga, yang paling mengerikan, kejahatan dari orang Asyur ini adalah orang Asyur ini kalau dia merebut kota, saudara, dia menawan semua orang-orang yang ada di kota lain itu, saudara, menjadi tawanan. Dan dia akan mengambil, maaf kata, ibu-ibu yang sedang hamil, saudara. Ya, mereka akan menebak apa kelamin anak yang ada di kandungan ibu itu. Dan ketika itu mereka akan membelah kandungan wanita itu dan mengangkat bayi itu, melihat kelaminnya, kemudian dilemparkan ke tembok itu sampai hancur. Betapa dahsyatnya kejahatan. Dan satu lagi kejahatan dari bangsa Asyur, bahwa bangsa Asyur adalah bangsa penyembah berhala yang sangat luar biasa, saudara. Ada begitu banyak kejahatan dari bangsa Asyur ini sehingga Tuhan mengutus Yunus, seorang nabi yang berkebangsaan Israel atau Yahudi, ya, untuk diutus kepada bangsa lain, ya. Ada 12 nabi bangsa Israel, yaitu 12 nabi kecil, tetapi Yunus satu-satunya nabi yang diutus untuk memberikan Injil pertobatan kepada bangsa-bangsa lain, saudara. Ya, hanya Yunus saja, saudara. Yunus melarikan diri, dikatakan pada ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di sini kalau kita melihat ayat ini, saudara mungkin akan berpikir seperti ini. Melihat yang saya katakan tadi, kejahatan orang-orang Asyur ini. Apakah Yunus ini merasa takut? Ya, jangan-jangan saya pergi ke Niniwe, saya tidak bisa pulang lagi. Karena kan mereka suka potong kaki dan tangan, tidak bisa lagi saya memuji Tuhan. Nah, ataukah Yunus ini merasa percuma? Tidak mungkin orang Niniwe akan bertobat. Ya. Ataukah Yunus merasa tidak peduli atas pertobatan orang Niniwe? Tetapi semuanya itu, saudara, salah, keliru. Yang menjadi persoalannya, kenapa Yunus tidak mau datang ke kota Niniwe melakukan perintah Tuhan, adalah karena Yunus tidak mau orang Niniwe ini diselamatkan. Ya. Yunus tidak mau bangsa yang bengis, bangsa yang jahat ini, bangsa yang penuh dengan penyembahan berhala ini menerima keselamatan daripada Tuhan. Sebab Yunus tahu isi hatinya Tuhan. Yunus tahu bahwa Tuhan ini pasti akan berubah kalau bangsa Niniwe ini bertobat. Ya, pasti Tuhan tidak akan jadi menghukum bangsa Niniwe. Yunus tahu, dan Yunus tidak mau bahwa bangsa ini diselamatkan. Sehingga dikatakan kebenaran firman Tuhan pada ayatnya yang ketiga ini, saudara, bahwa Yunus pergi melarikan diri ke kota yang bernama Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Kenapa disebutkan jauh dari hadapan Tuhan? Yunus harus lari ke kota Tarsis. Kenapa tidak di kota-kota yang lain, saudara? Ya. Karena di kota Tarsis, orang-orang yang ada di kota Tarsis itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ya, ketika Yunus naik ke kapal dari Yafo hendak menuju ke Tarsis, maka sebelum dia sampai ke Tarsis, ya, Yunus kan memikirkan begini, oh, kalau saya pergi ke Tarsis, di sana orang-orang itu belum mengenal Tuhan, pasti Tuhan tidak akan menemukan saya. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menemukan dia.
Sementara Tuhan itu berdaulat dimanapun kita berada. Kita mau lari sampai kemanapun, saudara, Tuhan bisa ambil kita dari sana. Tetapi Yunus, dia mau pergi. Dia katakan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berpikir Tuhan tidak bisa menemukan dia. Tetapi salah, saudara. Sebelum Yunus sampai di tujuannya, yaitu kota Tarsis, maka di tengah lautan dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke lautan, lalu terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Ya. Ketika Yunus pergi menumpang di suatu kapal dan hendak pergi ke kota Tarsis, di mana di sana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Yunus merasa biasa-biasa saja. Yunus tidak merasa takut karena Yunus merasa peduli amat. Itu kan orang-orang jahat. Ngapain saya pergi sampaikan kebenaran, mau sampaikan Injilnya Tuhan di sana? Ngapain saya pergi peringatkan mereka supaya mereka menerima keselamatan? Ngapain? Bagus saya pergi jauh. Biarkanlah saja mereka mati di sana. Biarkanlah mereka dihukum Tuhan di sana. Yunus pergi, sedangkan walaupun mungkin dalam keadaan di kapal yang mungkin binasa, Yunus mungkin berpikir seperti ini, saudara. Biar saja saya mati, yang penting mereka juga mati. Karena orang-orang itu jahat. Saudaraku, keadaan Yunus yang sedang dialami di hari-hari itu, saudara, itu seperti gambaran kehidupan, kita tidak munafik ya saudara ya. Mungkin gambaran manusia di hari-hari ini, saudara. Ya. Seberapa orang yang senang melihat kalau ada musuhnya mengalami kecelakaan. Ya. Ada orang yang jahat kepada kita, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Apa yang akan saudara pikirkan? Ya, mungkin saya ini seperti Facebook ya, tanya-tanya apa yang Anda pikirkan. Ya, tidak munafik. Kebanyakan di antara orang-orang yang ada mungkin merasa senang kalau ada orang yang jahat dengan kita, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Mungkin kita akan berpikir seperti ini, aduh, puji Tuhan, Tuhan adil sama saya, Tuhan sudah bela saya. Nah, Tuhan mempunyai isi hati yang berbeda daripada manusia, saudara. Ya, di dalam kitab inilah kita akan menyaksikan, kita melihat betapa besar kasih karunia Tuhan yang mau menyelamatkan juga. Bukan hanya bangsa Yahudi, bukan hanya bangsa Israel, tapi dia menyatakan bahwa kasih Allah universal, umum kepada siapapun juga. Tuhan mau semua orang bisa bertobat. Baik orang itu jahat sekalipun, tetapi Tuhan mau supaya orang itu juga mengalami pertobatan. Tetapi adakah di hari-hari ini kita memiliki pemikiran yang sama dengan Yunus? Adakah di hari-hari ini kita juga sedang berpikir seperti Yunus? Yunus bukan takut akan kelakuan daripada orang Asyur yang ada mendiami kota Niniwe, yang tega membunuh, menguliti, bahkan juga memotong, memutilasi. Yunus bukan takut dengan perkara yang itu, tetapi benar-benar dia tidak mau datang. Karena apa? Karena dia tidak mau orang-orang Niniwe itu bertobat, saudara. Yunus hatinya sudah beku, Yunus hatinya sudah pahit, Yunus hatinya sudah keras, Yunus hatinya sudah hitam. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang-orang itu patut untuk mengalami malapetaka, patut untuk mengalami hukuman daripada Tuhan. Yunus berpikir bahwa itu setimpal dengan pembalasan mereka, kekejaman mereka. Tetapi pemikiran Tuhan berbeda daripada Yunus, saudara. Pemikiran Tuhan mengasihani mereka. Tuhan rindu bahwa orang-orang jahat sekalipun bisa mengalami satu kesempatan kedua untuk bertobat, saudara. Ya, selagi nafas masih ada di dalam hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, saudara. Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Ya, jangan sampai saudara dan saya di hari-hari ini menjadi penghalang misinya Tuhan. Kenapa?
hari-hari ini seperti itu, saudara. Mari, saudara, Tuhan mengasihi orang-orang yang meskipun dia berbuatnya jahat, hitam sudah perbuatannya, tetapi Tuhan mau yang hitam ini masih diberi kesempatan untuk menjadi putih seperti bulu domba, saudara. Ya. Yunus pergi melarikan diri. Ya, di sana Tuhan membukakan, mencelikkan pemikiran Yunus, memberikan dia kesadaran, memberikan dia pertobatan. Tuhan juga masih mengasihi Yunus. Tuhan masih beri kesempatan untuk Yunus bertobat. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia mesti perlu dihajar dulu sama Tuhan supaya dia bisa bertobat kembali. Ya, menggambarkan kepada saya dan saudara bahwa kita yang ada di ruangan ini tidak ada dan salah satu daripada kita yang sempurna. Kita sama-sama penuh dengan pelanggaran dosa. Kita masih banyak melakukan pelanggaran dan Tuhan masih beri kesempatan kepada saya, kepada saudara untuk bertobat kembali, hidup benar di hadapan Tuhan. Yunus datang. Yunus pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan karena hatinya penuh dengan kepahitan. Kepahitan melihat orang Niniwe, melihat orang Asyur. Saudara, jangan biarkan engkau karena hatimu mengalami kepahitan akibat disakiti oleh orang lain, akibat mengalami kekecewaan dari orang lain, akibat engkau dirugikan oleh orang lain, sehingga engkau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, tidak bersekutu lagi kepada Tuhan, mencari jalan sendiri. Kenapa? Karena engkau sudah tawar hati, engkau tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, engkau hanya mampu bersumpah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh orang itu celaka, kalau boleh orang itu merasakan apa yang saya rasakan. Itu akibat dari rasa tawar hati dalam hati kita. Itu akibat karena hati kita membiarkan tumbuh akar-akar kepahitan dalam jiwa kita. Sehingga kita, tanpa kita sadari, kita sudah jauh lari dari hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Yunus? Kita lihat di sini, saudara. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, ayat yang kelima, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, di dalam keadaan yang begitu menakutkan, Yunus saking hatinya menjadi pahit, dia tidak lagi merasa takut. Dia pikir, ada orang dunia merasa begini, saudara. Ya, saya begitu banyak melihat kejadian-kejadian yang ada, saudara. Ada orang yang rela masuk penjara. Kenapa? Karena membunuh. Pikirnya seperti ini. Yang penting saya sudah bunuh dia. Biarpun saya masuk penjara, orang itu sudah mati. Kapok rasa. Ya, ada orang yang punya prinsip seperti itu. Dia ketawa, dia puas. Meskipun dia masuk penjara, dia senang. Kenapa? Karena dia sudah bunuh orang yang berbuat jahat kepadanya. Ya, saat itu Yunus tidak takut. Ya, dalam keadaan genting, masa bisa Yunus bisa tertidur dengan nyenyak? Ya, menandakan bahwa sesungguhnya dia mungkin berpikir seperti ini. Biarlah mungkin kalau saya mati saat ini, yang penting itu orang Niniwe tidak bertobat. Ya, sama-sama kita matilah sudah. Yang penting saya senang mereka tidak bertobat. Ya, merugikan dirinya sendiri, saudara. Orang yang masuk penjara dan berpikir, kalau saya sudah bunuh musuh saya sudah puas. Kalau sudah balas musuh saya sudah puas. Ya, padahal dia tidak tahu itu merugikan dirinya sendiri. Kita bisa melihat pelajaran dari Yunus ini, saudara. Ya, dia berpikir, dia tidak merasa takut karena dia pikir bahwa biar bangsa itu musnah sama-sama. Ya, tetapi Tuhan membukakan pemikirannya. Yunus tidak mau datang memberitakan firman Tuhan kepada orang kafir, tetapi Tuhan buka pemikirannya. Tuhan pakai orang kafir
Orang kafir yaitu nakoda itu saudara, dia pergi dan katakan kepada Yunus, Yunus, bangun, berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu itu akan mengasihani kita. Bayangkan saudara, orang kafir yang datang kepada Yunus, yang akan membuka pemikirannya. Yunus sama sekali tidak mau pergi melayani orang kafir yang ada di Niniwe. Tetapi sebaliknya Tuhan buka pemikirannya bahwa ada orang kafir yang di dalam kapal itu. Seorang nakoda datang kepada Yunus dan berkata, Yunus, coba kamu berdoa dulu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu mengasihi kita dan tidak akan membinasakan kita. Ya, orang kafir yang dipakai Tuhan membukakan pemikiran Yunus bahwa betapa egoisnya dia. Dia tidak mau pergi melayani orang kafir. Sementara orang kafir yang lain yang dipakai Tuhan membawa dia supaya ingat kepada Tuhan. Mengajak dia berdoa. Adakah Yunus berdoa saat itu, saudara? Adakah Yunus berdoa ketika badai datang mengamuk dalam perahu yang mereka kapal yang dia tumpangi itu, saudara? Alkitab menuliskan bahwa Yunus berdoa ketika dia berada di dalam perut ikan, pasalnya yang kedua. Ya. Yunus tidak berdoa ketika badai itu mengamuk. Yunus tidak berdoa ketika badai itu orang-orang yang ada di kapal itu berteriak kepada Allah mereka. Bukan Allah Tuhan, bukan Tuhan kita ya. Allah orang lain, Allah itu dalam tulisannya Allah kecil, yaitu dewa-dewa, saudara. Yunus tidak berdoa. Hanya orang-orang itu yang berdoa. Tetapi selanjutnya dikatakan di sana, ya saudara, berkatalah mereka. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui kepada siapa kita, karena siapa kita ditimpakan oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami kepada siapa, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana? Dari manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu bertanya kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut sangat bergelora. 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Haleluya. Di sini saudara, ketika orang-orang ini membuang undi, mereka menemukan bahwa Yunuslah yang menyebabkan malapetaka yang menimpa mereka. Kemudian mereka bertanya, siapakah sebenarnya engkau ini Yunus? Ya, Yunus menjawab, saya adalah orang Israel yang dikatakan di sana. Yunus memberikan pengakuan bahwa dia adalah seorang Ibrani dan takut akan Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan laut dan darat. Ya. Pengakuan daripada Yunus ini, saudara, bertentangan dengan perilakunya, saudara. Ya. Dikatakan aku adalah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dalam perbuatannya, apakah mencerminkan Yunus takut akan Tuhan? Kalau saudara lihat baik-baik, apakah Yunus takut akan Tuhan? Ketika dia pergi jauh dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, saudara akan berkata, Yunus tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Yunus takut akan Tuhan, maka dia akan taat kepada Tuhan, maka dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Pengakuan daripada Yunus bahwa dia adalah takut akan Tuhan, sungguh-sungguh berbeda dengan perbuatannya.
Saudara, jangan biarkan kita di hari-hari ini, saudara, kita mengaku takut akan Tuhan. Kita berkata kita adalah orang Kristen, kita takut akan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita berbeda daripada pengakuan iman kita bahwa kita takut akan Tuhan. Tuhan suruh A, kita lakukan B. Tuhan suruh C, kita lakukan D, saudara. Itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Yunus berbeda dengan pengakuan imannya. Dia katakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dalam perilakunya dia berbeda, dia tidak takut akan Tuhan. Ya, apa yang dilakukan orang-orang ini, saudara? Mereka melihat pengakuan daripada Yunus. Orang-orang kafir ini merasa sangat takut. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat kepadamu? Yunus berkata bahwa mari ikat saya. Angkat saya dan campakkan saya ke dalam lautan. Maka lautan ini akan menjadi teduh. Tetapi kalau saudara lihat pada ayat yang ke-13 di sini, saudara. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut sedang bergelora menyerang mereka. Sangat, kalau kita lihat ayat ini, saudara, sangat ganjil, saudara, ya. Karena dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11 mereka tanya kepada Yunus, apa yang harus kami lakukan? Yunus katakan, angkat aku dan buang saya ke laut. Sebenarnya kalau kita lihat bersambungan dengan pertanyaan mereka ini, seharusnya pada ayat yang ke-13 mereka sudah mengangkat Yunus dan membuang Yunus ke laut. Tetapi apa yang dituliskan pada ayat yang ke-13, saudara? Saudara lihat di situ. Maka mendayunglah mereka sekuat tenaga. Aneh kan, saudara? Seharusnya di situ ayat yang ke-13, maka mereka mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Tetapi yang kita baca justru lain, saudara. Yang kita baca di sini, maka mendayunglah mereka sekuat tenaga membawa kapal itu menuju ke darat. Aneh kan, saudara? Dari ayat inilah kita akan mendapatkan satu pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang mungkin belum mengenal Tuhan adalah orang yang sebenarnya penuh dengan belas kasihan. Dalam ayat ini menggambarkan orang-orang yang ada di kapal itu berbelas kasihan kepada Yunus. Mereka sudah tanya, apa yang kami akan buat, Yunus? Kalau kamu mengaku karena kamulah badai ini datang, apa yang akan kami lakukan? Yunus bilang, angkat aku, campakkan ke laut, maka laut akan reda. Karena semua ini karena saya. Yunus bilang begitu kira-kira, saudara, ya. Tetapi orang-orang itu tidak langsung angkat Yunus buang ke laut, tidak. Tetapi mereka berusaha kalau boleh menyelamatkan Yunus. Mereka berbelas kasihan kepada Yunus. Mereka tidak langsung mengangkat Yunus, angkat buang ke laut, tidak. Tetapi mereka berusaha mendayung kapal itu untuk bawa ke daratan. Supaya pikir mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Bayangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, penuh belas kasihan. Ya, seringkali saya temui dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Orang-orang yang tidak beragama Kristen, orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang di luar Kristen, jauh lebih belas kasihan orangnya, jauh lebih baik orangnya, jauh lebih pengertian, jauh lebih kasihan kalau lihat orang. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sifatnya bukan main, jahat. Orang-orang yang sudah Kristen bukan main. Kadang-kala banyak orang yang tersandung. Ada orang yang mau masuk mengikuti Tuhan Yesus, tetapi melihat orang Kristen yang kelakuannya jahat, akhirnya tidak jadi mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Di dalam ayat inilah kita menyaksikan bahwa Tuhan membukakan pemikiran dari Yunus bahwa bangsa kafir pun mempunyai belas kasihan. Ya, mereka tidak langsung membuang Yunus. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, kalau boleh kita mendayung sampai ke darat supaya Yunus ini tidak dibuang di tengah laut. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan hendak memberikan
pelajaran kepada Yunus untuk melihat pertobatan di dalam hidupnya. Bukan semakin reda laut itu, tetapi semakin bergelora. Akhirnya pada ayat yang ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Bukan lain orang yang bangsa kafir ini, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan huruf besar, artinya Tuhan yang disembah oleh Yunus, yang disembah oleh kita semua. Dikatakan di sana, berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Engkau Tuhan telah membuat seperti yang Engkau kehendaki. 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu saudara dengan pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Tetapi mari saudara, tanggalkan setiap pemikiran-pemikiran yang diberikan iblis. Rasa sakit hati apapun yang engkau alami di hari-hari ini, berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan mampu pulihkan hati saudara. Berdoa kepada Tuhan supaya saudara mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada saudara, sehingga saudara dapat menjalankan visi misi Tuhan, yaitu keselamatan yang Dia rindukan dialami oleh siapapun juga. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kamu berdoa untuk firman Tuhan. Peganglah tanganku. Dengan kasih Kristus, Ibu Carol berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih buat segala firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kami tahu Tuhan kami tidak ada tempat penampuan tanpa. Benar Bapak. Mari Roh Kudus pegang tangan kami. Amin. Amin. Kemanapun kami pergi, tuntun setiap langkah kami. Amin. Pikiran kami kuasai karena Engkau yang memiliki kehidupan ini. Amin. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa firman Tuhan. Kau urapi dia lebih kali. Amin. Berkati keluarganya, anak-anaknya. Kau urapi mereka semua. Ya. Apapun rencana di dalam gereja ini, Tuhan tambahkan jiwa ya Bapak. Timur, selatan, barat, kami panggil semua jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Kami percaya banyak pertobatan yang akan terjadi lewat pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Namamu, mengucap syukur atas firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Menyanyikan satu pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita bawa persembahan. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berkati malam berkulit. Berkati aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang
Sepanjang hidupku berkati, bila bangun pagi siang berkati, malam tuli berkati. Berkati kita semua, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebagai pengumuman mungkin kita lihat juga speaker aktif kita ini kurang bagus. Mungkin kalau Tuhan kehendaki dalam minggu yang akan berjalan ini saya mau coba mau bawa ini ke Tanjung, tapi kita belum tahu kapan itu akan selesainya, karena kita belum tahu tuh berapa yang akan keluar. Puji Tuhan, nanti kalaupun memang minggu depan, karena minggu depan itu ada fellowship hamba-hamba Tuhan di kilometer 57, dan barangkali mungkin saya akan mencoba untuk mau kasih ikut ini speaker ini, dan mungkin minggu-minggu berikut kita tetap akan pakai gitar aja dulu. Ya, saya rasa tidak mengurangi ya, untuk kita memuji Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Dan kami minta untuk keluarga yang sudah membawa persembahan mereka, persembahan dari hasil pertanian. Apa itu? Perpuluhan. Ya, perpuluhan dari hasil pertanian. Ya, dari hasil kebun. Ya, puji Tuhan. Wasulu. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mau berdoa seperti biasanya, keluarga maju ke depan untuk kita doakan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, jemaat sama-sama. Dalam nama Yesus, persahabatan pencarian mereka diberkati, pertanian mereka diberkati oleh Tuhan, sebab bersama Tuhan, bahkan keluarga anak mereka diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhanku, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan ada di tempat ini, memberkati kehidupan kami juga Tuhan. Pribadi lepas pribadi, bahkan kami tetap berdoa kepada Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan buat persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan di hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jangan keraskan hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami ini Tuhan. Memberikan juga Tuhan pelajaran juga iman bagi kami. Dan kala juga Tuhan kami diperhadapkan dengan situasi orang yang mengecewakan kami Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah, rencana keselamatan juga Tuhan. Tuhan memberikan sama kepada kami juga Tuhan, bahkan kepada orang lain juga Tuhan, kesempatan juga Tuhan untuk bertobat. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, memohon ampun setiap salah dan dosa kami, memohon ampun buat setiap keterbatasan kami juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan, kawali langkah-langkah kami, timpakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa kepada Tuhan sepanjang minggu yang kami akan lewati ini, apapun yang diperhadapkan kepada kami dalam usaha mata pencarian kami, perkebunan, bahkan juga Tuhan pertanian juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik juga Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, berkat-berkat Allah juga Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga, sebab besar kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Ada juga Tuhan dalam pendidikan, mari Tuhan berkati mereka. Yang dalam juga Tuhan